Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di program GGIC, Aku dan Alkitabku, yang hadir setiap hari Kamis jam 7 malam. Saya percaya, saudara, ketika kita belajar firman, kita merenungkan firman, sebagaimana Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman kita semakin hari semakin kuat. Iman kita semakin hari semakin dinamis. Iman kita semakin hari semakin kokoh berakar di dalam firman. Sehingga dalam setiap melaksanakan firman, dalam setiap menghidupi sebuah kehidupan Kristiani, kita lakukan itu dengan iman. Dan iman itu membawa pada kita bukan hanya mengalami Tuhan, tetapi juga akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu saya dorong, yuk kita sama-sama belajar firman. Kita belajar firman secara praktis walaupun di sana sini ada penggalian bahasa atau kata untuk kita dapat memahami makna yang lebih jauh dari apa yang dimaksudkan dari penulis Alkitab. Tetapi saya ingin membawa saudara, mengajak saudara untuk mengalaminya, mendalaminya secara praktis, supaya itu gampang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita tiba di Kejadian pasal 3, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu kita membahas ayat 1 sampai 7. Sekarang kita bergeser pada ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Nanti kita akan belajar bersama-sama pada bagian ini. Tapi sebelumnya tundukkan kepala kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kembali kami belajar bersama-sama firman Tuhan. Aku dan Alkitabku. Dan kiranya sungguh ketika kami menghidupi firman dan firman hidup di dalam kami, maka kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin menikmati anugerah Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian Alkitab berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ketika aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Kita berhenti dulu sampai di sini. Kita akan bahas ini, kita renungkan bersama-sama. Dan saya percaya, saya berdoa ini akan memberkati setiap kita. Saudara, pelanggaran selalu menimbulkan sebuah konsekuensi dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang melanggar lalu lintas, ada konsekuensinya. Dia ditilang, dia di stop, diberhentikan oleh polisi, lalu kemudian diurus, dan kemudian dia kena tilang dan harus membayar tilang yang cukup mahal. Ketika seseorang melanggar aturan pembangunan sebuah rumah yang sudah diatur oleh sebuah peraturan, tapi kemudian dia membangun rumah melampaui dari apa yang seharusnya, maka dia tentu akan diproses secara hukum. Bahkan tidak jarang harus dibongkar bangunannya, kemudian disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi pelanggaran itu selalu akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Saudara, berawal dari tidak memiliki rasa malu, Alkitab mengatakan
Tuhan bertanya, dari mana engkau tahu bahwa engkau ini telanjang? Berawal dari tidak memiliki rasa malu di awal-awal ketika manusia, Adam dan Hawa itu hidup di Taman Eden. Walaupun mereka telanjang, tapi mereka tidak memiliki rasa malu. Tetapi akibat dosa, akibat pelanggaran, akibat kejahatan yang mereka lakukan, kemudian mereka merasa malu. Konsekuensi dari pelanggaran firman yang tadinya mereka tidak malu ketika mereka telanjang, tapi akibat dosa mereka memiliki perasaan malu. Saudara, satu-satunya cara untuk menutupi rasa malu mereka bukan hanya mereka mengenakan cawat yang dibuat dari daun pohon ara, tetapi juga cara untuk menutupi rasa malu mereka menyembunyikan diri dari Allah. Mereka bersembunyi karena mereka takut bertemu dengan Allah karena mereka telanjang. Mereka malu. Untuk menutupi rasa malunya bukan hanya mengenakan cawat, tapi mereka menyembunyikan diri dari Allah. Nah, inilah 3 kata kunci akibat mereka melanggar firman. 3 kata kunci itu adalah apa? Malu. Kata kunci kedua adalah bersembunyi. Kata kunci ketiga adalah takut, saudara. Wow, konsekuensi dari pelanggaran adalah rasa malu. Mereka menyembunyikan diri dari Allah, lalu kemudian hidup dengan rasa takut. Mari kita bedah satu demi satu, saudara. Yang pertama adalah malu. Saudara, Alkitab tidak menggunakan kata malu sebetulnya ketika mereka makan buah pohon ara yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, maka pada saat itu juga mata mereka menjadi terbuka. Mereka melihat dan mereka menjadi tahu, saudara. Ya, jadi tidak menggunakan kata malu, tetapi mata mereka terbuka, lalu mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjadi sadar bahwa mereka itu tidak mengenakan pakaian. Mereka telanjang. Jadi mereka melihat dan kemudian menjadi tahu. Tetapi menarik, saudara, yang mereka ketahui tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka berpikir akan menjadi seperti Allah, tahu segalanya. Mereka berpikir akan punya pengertian seperti Allah, sebagaimana yang ditawarkan oleh iblis kepada mereka bahwa mereka akan seperti Allah. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka tidak menjadi tahu seperti Allah. Tetapi pengetahuan yang mereka dapatkan saat itu adalah bahwa mereka telanjang. Mereka tidak berpengertian seperti Allah. Tetapi pada saat yang sama mereka melanggar firman. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Saudara, ketelanjangan yang awal mulanya bukan sesuatu yang membuat mereka malu, tetapi setelah mata mereka terbuka, ketelanjangan itu menjadi terbuka, diketahui, disadari oleh manusia. Baik ketelanjangan secara rohani maupun ketelanjangan secara jasmani. Ketelanjangan secara rohani membuat mereka menyembunyikan diri dari Allah dengan rasa takutnya. Ketelanjangan secara jasmani membuat mereka memiliki rasa malu. Mereka malu, bahkan malu terhadap pasangannya, saudara. Sehingga pasangan suami istri yang seharusnya dapat bersama-sama tanpa rasa malu, tetapi akibat dosa bahkan kumpul dengan istrinya sendiri, kumpul dengan suaminya sendiri sekalipun, mereka memiliki rasa malu. Wow. Jadi rasa malu yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang mereka lakukan itu adalah ketelanjangan secara rohani dan ketelanjangan secara jasmani. Mereka membuat cawat. Membuat cawat itu adalah salah satu cara yang dipakai oleh manusia untuk mengatasi keterkejutannya terhadap rasa malunya.
Ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang, maka salah satu cara atau hal yang dipakai untuk menutupi rasa malu mereka adalah dengan menggunakan cawat yang terbuat dari daun pohon ara. Mereka saksikan apa saja yang mereka saksikan dan sadari tentang diri mereka saat itu. Mereka melihat apa adanya dalam diri mereka. Saudara, bukan terkejut sebagai bentuk surprise. Bukan, saudara. Mereka terkejut bukan sebagai sesuatu yang surprise karena kebahagiaan. Bukan. Mereka terkejut bukan karena mendapatkan sesuatu yang mulia, yang berharga, yang membuat mereka bersuka cita. Bukan. Mereka tidak surprise dengan gift yang dia terima. Tetapi mereka terkejut karena rasa bersalah mereka kepada Tuhan. Perasaan bersalah membuat mereka sadar, wow, penyesalan yang terlambat itu tidak ada gunanya, saudara. Tetapi itulah yang terjadi dengan manusia pada saat itu. Mereka terkejut, ternyata buah yang mereka makan membuat mereka surprise, sadar bahwa mereka itu telanjang. Ada rasa bersalah terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Ada rasa bersalah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau renungkan baik-baik, dosa bukan hanya membuat mereka tahu yang baik dan yang jahat. Ketika mereka makan, dia tahu mana yang memalukan, mana yang tidak memalukan, mana yang bersalah di hadapan Tuhan, mana yang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi lebih jauh daripada itu sebetulnya, dosa membuat mereka hidup dalam rasa bersalah dan malu terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka terus dibayang-bayangi rasa bersalah. Mereka terus dibayang-bayangi dengan rasa malu dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan berjumpa dengan Allah sendiri pun mereka bersembunyi karena perasaan malu atau rasa bersalah yang menguasai pikiran dan hati mereka. Saudara, rasa malu menjadi tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Menjadi tanggungan bagi mereka yang melakukannya. Saudara, ketika seseorang mencuri dan kedapatan dia mencuri, itu rasa malunya luar biasa. Saudara pernah nonton satu video viral yang diviralkan oleh seseorang ketika ada satu ibu, dia bukan orang miskin, dia bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, dia orang yang berada, bahkan mobilnya pun sangat mewah. Tetapi ketika dia mengambil satu barang di sebuah toko minimarket, padahal itu bukan sesuatu yang tidak dia bisa beli, saudara. Mungkin dia lupa, tapi dia ambil lalu keluar dari minimarket itu. Lalu kemudian yang terjadi diketahui oleh penjaga minimarket itu. Lalu kemudian diviralkan. Wow, itu malunya luar biasa. Saudara, rasa malu menjadi tanggungan bagi mereka yang melakukannya. Tetapi rasa malu bisa juga membawa dampak bagi orang lain juga. Rasa malu bisa membawa dampak bagi orang lain. Karena apa yang kita lakukan bisa membawa nama baik orang itu menjadi tercemar. Dan ikut merasa malu dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita sebagai anak, kita melakukan sebuah tindakan yang tidak baik. Kita dipanggil, kita diproses secara hukum. Anak itu malu, tetapi juga orang tua di belakang mereka juga harus menanggung rasa malu dari perbuatannya. Demikian juga dengan ada begitu banyak hal di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang apa yang kita lakukan itu punya konsekuensi logis terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi malu punya sahabat seperti dia, kita mempermalukan sahabat-sahabat kita, keluarga besar kita, dan bahkan lebih jauh daripada itu, membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara, apa yang
dilakukan oleh iblis terhadap manusia sebetulnya bukan hanya ingin merusak manusia itu sendiri, tetapi lebih jauh daripada itu, iblis hendak merusak dan menghancurkan gambar Allah dalam diri kita. Dia ingin mempermalukan gambar Allah di dalam diri kita, orang percaya, manusia. Dia ingin Allah itu dipermalukan, gambar Allah dihancurkan yang ada di dalam diri manusia. Saudara, itulah pekerjaan iblis. Dia bukan hanya membuat kita menjadi malu terhadap apa yang kita lakukan, tetapi lebih jauh daripada itu sebetulnya iblis hendak mempermalukan gambar Allah yang tergambar dalam diri manusia. Kabar baiknya, saudara, Allah tidak meninggalkan manusia dalam rasa malunya. Iblis mengharapkan Allah meninggalkan manusia dengan rasa malunya. Tetapi kabar baiknya Allah tidak meninggalkan manusia dalam rasa malunya. Dia menghampiri manusia. Dia datang kepada manusia. Bahkan secara khusus membuatkan pakaian untuk manusia dari ketelanjangannya. Menutupi ketelanjangannya bukan terbuat dari daun, tapi dari kulit binatang. Allah menutupi ketelanjangan manusia. Allah menutupi rasa malu. Dia menanggung rasa malu manusia dengan menutupinya sehingga manusia tidak lagi merasa malu, saudara. Saudara, percayalah Allah tidak akan mempermalukan anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Dia mempermalukan Adam dan Hawa pada saat itu. Dia merusak dan mempermalukan gambar Allah di dalam diri manusia. Hendak mengatakan, "Inilah manusia yang di dalamnya terdapat rupa dan gambar-Mu Tuhan. Lihat, mempermalukan." Iblis hendak mengatakan demikian, tetapi Allah tidak malu, saudara. Ciptaannya jatuh, ciptaannya dirusak, tapi Dia tidak malu. Dia menghampiri manusia dan bahkan secara khusus menutupi rasa malu manusia dengan pakaian yang Dia buat. Saudara, percayalah Allah tidak akan mempermalukan saudara dan saya yang bergantung dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara jatuh di dalam dosa, saudara terjebak dengan berbagai macam kesalahan, yuk saudara datang kepada Tuhan. Dia tidak malu membuka tangannya, memeluk saudara kembali. Dia membuka tangannya, mendekap saudara, dan berkata, "Come to me, my son, my daughter. Come to me." Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Come to me. Dia buka tangannya. Dia tidak merasa malu dengan rusaknya hidup saudara. Dia tidak merasa malu terhadap compang-campingnya kehidupan kita. Mungkin kita malu, tetapi setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan rasa malu, dengan berserah penuh kepadanya, Dia akan membuka tangannya, "Datang kepadaku. Come to me, come to me." Saudara, Tuhan tidak pernah malu memiliki saudara sebagai anak-anaknya. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, kata sembunyi. Nah, kata ini berasal dari kata caba atau khaba, yang artinya bukan hanya sekedar menyembunyikan diri, tetapi kata ini juga berarti merahasiakan atau tinggal di tempat yang terpencil dan gelap. Jadi kata khaba atau caba dalam bahasa Indonesianya, terjemahan atau pengucapannya, kata ini bukan hanya berarti menyembunyikan, tetapi merahasiakan, tinggal di tempat terpencil dan gelap. Nah, dengan kata lain sebetulnya Adam dan Hawa ingin merahasiakan apa yang terjadi dengan diri mereka. Mereka mencari tempat terpencil dan gelap agar Allah tidak menemukan mereka. Mereka sungguh-sungguh menyembunyikan diri di tempat yang gelap. Mereka berpikir bahwa Allah tidak menemukan mereka.
Saudara, setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan selalu akan membuat kita ingin menjauh dari Allah. Dan ingin supaya kita ini hidupnya jauh-jauh dari Allah. Tidak ingin dekat-dekat dengan Allah. Dosa membuat kita tidak ingin berjumpa dengan Allah. Dosa membuat kita tidak ingin bertemu dengan Allah. Tidak ingin bersekutu dengan Allah. Tetapi saudara, adakah manusia yang dapat bersembunyi dari Allah? Sekalipun dia menyembunyikan diri di tempat yang gelap sekalipun. Mazmur 139 ayat yang ke-7 jelas mengatakan kepada kita, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, tidak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakan di hadapan Allah. Semuanya pasti akan terbuka. Jadi percuma saudara menyembunyikan dosa saudara. Percuma saudara menyembunyikan rasa malu saudara. Percuma saudara menyembunyikan semua sisi gelap saudara. Percuma saudara menyembunyikan semua kejahatan di tempat yang gelap sekalipun. Semuanya akan terbuka dan tidak akan ada yang dapat dirahasiakan. Karena di sana Allah pasti akan menemukannya dan akan menjumpai saudara dalam situasi apapun juga. Saya berdoa saudara, tidak ada yang kita sembunyikan. Kita belajar terbuka di hadapan Tuhan. Sadar datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Dengan semua dosa dan kesalahan kita. Walaupun tanpa kita mengucapkan sekalipun, Dia tahu. Tetapi keberanian kita datang kepada Tuhan, itu luar biasa. Dengan secara terbuka menyampaikan semua sisi gelap, dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Karena memang tidak ada yang dapat disembunyikan dan dirahasiakan di hadapan Allah. Semuanya pasti akan terbuka. Saudara, kegelapan itu tidak dapat menghalangi Allah. Sekalipun mungkin kita berpikir sembunyi di tengah-tengah gelap itu, tidak akan dapat membuat Allah melihat kita. Oh salah saudara, di tempat yang paling gelap sekalipun, di ujung bumi sekalipun, Allah tetap dapat menemukan kita. Karena Alkitab mengatakan, engkau ada di sana saudara. Allah ada di sana, di tempat yang paling terpencil sekalipun. Jadi saudara, kegelapan tidak dapat menghalangi Tuhan untuk tidak melihat kita. Dia pasti akan melihat kita. Saya ingat ada satu kisah ketika saya masih kecil. Saudara, ketika saya masih kecil tinggal di kampung, kami biasa bermain dengan teman-teman di kampung itu. Kalau malam bulan purnama biasanya kami bermain di malam yang pada saat itu lampu tidak sebanyak hari ini. Tetapi ketika masa kecil itu, ketika bulan purnama, kami bermain petak umpet, saudara. Suatu hari ketika kami home pimpa dan saya menang, maka yang kalah menutup matanya biasa, dia berbalik ke arah tembok atau berbalik ke arah pohon, lalu kemudian menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya, seterusnya. Lalu teman-teman berlari, lalu kemudian menyembunyikan diri. Saudara, saya bersembunyi di dekat sumur. Sumur di kampung berbeda, sekarang sumurnya ada pakai mesin, tapi sumur-sumur di kampung seperti kami, itu sumurnya agak besar, ada kamar mandinya, lalu ada tempat terasnya begitu ya, ada tempat terbukanya. Dan ada semacam trap di kamar mandi itu. Saudara, saya berbaring di situ. Berbaring di situ sampai lama, saudara. Dan tidak ada orang yang menemukan. Saya bersembunyi di trap itu, saudara, sambil berbaring. Saya lihat mereka berjalan, lompat, berdiri, berjalan di sekitar saya. Saya tahan nafas dan tidak ada orang menemukan. Sampai lama tidak ada yang dapat menemukan. Saudara, saya tunggu. Kok nggak ada yang menemukan saya. Sampai lama-kelamaan saya bosan. Saya berdiri, saya kembali ke tempat di mana tadi kami home pimpa. Ternyata anak-anaknya tidak ada.
saya ditinggal karena tidak ditemukan. Ya, manusia tidak dapat menemukan seseorang yang bersembunyi di dalam tempat yang gelap, tetapi Tuhan tahu loh saudara. Dia dapat melihat kita sekalipun kita mencoba menyembunyikannya di tempat yang gelap, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, pemazmur tidak lari dari Tuhan. Pemazmur tidak menyembunyikan dari Tuhan. Dia bahkan berkata kepada Tuhan. Lihat ayat 23 dan 24 Mazmur 139. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini permintaan pemazmur. Dia tidak ingin menyembunyikan diri karena dia sadar bahwa Tuhan tahu. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, selidiki aku. Kalau ada jalan-jalanku yang serong, tarik aku kembali di jalan yang kekal, jalan yang seperti Tuhan kehendaki. Saudara, semakin kita terbuka dengan Tuhan, semakin kita menikmati anugerahnya. Semakin kita mengizinkan Tuhan menemukan kita, semakin cepat kita beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita menyembunyikannya, semakin lama kita tidak menikmati anugerah Tuhan. Dan semakin lama kita jauh dari kasih karunia, semakin lama kita tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Semakin cepat kita membuka diri di hadapan Tuhan, semakin cepat hidup kita dipulihkan. Semakin cepat kita akan mengalami mujizat. Semakin cepat kita akan menikmati kasih karunia Tuhan. Kata yang ketiga adalah takut, saudara. Kata yang ketiga adalah takut. Kata takut ini berasal dari kata yare, saudara. Apa artinya yare? Yare artinya ketakutan, gemetar, atau merasa akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Itu kata yare. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana takutnya Adam pada saat itu. Takutnya Hawa pada saat itu. Mereka membayangkan banyak hal akan dilakukan Tuhan kepada mereka. Sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang akan membuat mereka menderita dan mereka sengsara. Banyak bayangan muncul di dalam benak atau pikiran mereka. Membayangkan berbagai macam hal yang akan dilakukan Tuhan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Saudara, mereka mungkin berpikir bahwa Tuhan akan membinasakan mereka. Sama seperti firman yang mereka dengar sebelumnya. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Jadi bayangan mereka, Tuhan akan menghukum mereka dan bahkan membinasakan mereka. Tapi ternyata hukuman yang mereka terima dari Tuhan jauh lebih daripada itu, saudara. Mereka tidak dapat lagi tinggal di Taman Eden. Saudara, mereka membayangkan mereka binasa. Tapi yang terjadi bukan Tuhan menghukum langsung binasa, tidak. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka tidak diizinkan lagi tinggal di taman yang luar biasa. Enclosed garden ini, saudara. Taman yang tertutup ini. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah. Sebagaimana Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Mereka tidak dapat lagi menikmati relasi dengan Tuhan. Tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan Tuhan sebagaimana sebelumnya. Kalau saudara memperhatikan Kejadian 3 ayat yang ke-16. Hawa atau perempuan itu mendapatkan hukumannya sendiri. Kalau saudara melihat ayat 17. Adam dan semua laki-laki di dunia mendapatkan hukumannya sendiri. Jadi ada hukuman untuk laki-laki dan ada hukuman untuk perempuan yang harus mereka pikul, yang harus mereka tanggung. Selain mereka keluar dari Taman Eden. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang takut kepada Tuhan hanya karena takut dihukum. Sama seperti bayangan Adam dan Hawa. Mereka membayangkan hukuman, mereka membayangkan sesuatu yang mengerikan akan ditimpakan Tuhan atas mereka.
Seringkali kita membayangkan takut kepada Tuhan itu hanya karena takut untuk dihukum. Saudara, Tuhan tidak ingin kita takut karena kita beroleh hukuman, bukan. Tuhan tidak ingin kita itu takut karena diancam oleh sebuah hukuman. Tetapi lebih jauh daripada itu, saudara, Tuhan ingin dalam hidup kita ini tumbuh rasa takut, hormat, gentar kepada Tuhan yang benar. Takut kepada Tuhan dengan rasa takut yang benar. Kegentaran yang benar. Dan itulah yang Tuhan harapkan. Kenapa demikian, saudara? Karena dari kata yareh, kata ini muncul kata yirah, yang artinya takut karena hormat, takut karena kagum, takut karena terpesona, takut karena kepatuhan kepada Allah. Dan Tuhan ingin takut akan Allah, hormat kepada Allah itu direpresentasikan dalam penyembahan kepada Allah. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat terakhir sebagai penutup bagian dari pelajaran aku dan Alkitabku ini. Saudara, Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-10. Alkitab mengatakan demikian. Saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan ingin takut kita kepada Allah itu diwujud nyatakan dalam bentuk yang konkret. Bukan ngeri, sembunyi, lalu kemudian menjauh daripada Tuhan. Tidak. Takut kepada Allah diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Yaitu apa, saudara? Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Apa itu, saudara? Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saya berdoa, saudara, tunjukkan rasa hormat saudara, takut saudara, kegentaran saudara, bukan menjauh dari Tuhan, tapi malah mendekat kepada Tuhan, menjadi penyembah Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan aku dan Alkitabku di seri yang berikutnya. Saya berdoa kita semakin bergairah belajar firman, bukan? Kita semakin menikmati, semakin kita gali, semakin kita akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami kembali belajar firman. Kami mau datang kepada Tuhan dengan penyerahan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami ingin Tuhan mengampuni kami, membebaskan kami dari semua keterikatan kami akan dosa. Dari semua kehidupan jahat kami. Kami ingin mendekat kepada Tuhan sebagai penyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Sampai ketemu di program GGIC, aku dan Alkitabku minggu depan. Menjadi semakin bersemangat, menjadi semakin bergairah. Amin. Amin. You are blessed.